Pendidikan masih menjadi isu strategis karena memang menjadi investasi utama bagi sebuah bangsa. Nah, hari ini saya mencermatinya dalam bidang pendidikan itu, satu, adanya inovasi teknologi tanpa henti. Yang kedua, internet sudah menjadi tradisi sehingga muncul paradigma Internet of Things. Nah, artinya apa? Teknologi cyber itu telah mendisrupsi berbagai aspek bidang pendidikan, baik aras lokal maupun global. Nah, ciri lain menurut saya adanya interaksi antara publik dengan digital. Nah, oleh karena itu muncul terminologi pendidikan era revolusi industri 4.0. Sebenarnya terminologi itu dapat dimaknai adanya pengintegrasian antara tradisi manual dengan digital, adanya kolaborasi generasi milenial dengan digital, ya, semacam ini, adanya arah dari faktual menjadi virtual. Lalu secara teknis di lapangan, terutama di persekolahan, ya, dari dunia nyata menjadi kelas maya. Nah, apalagi setelah adanya pandemi COVID-19, adanya konsep belajar dari rumah, work from home, school from home, jelas ini adanya pergeseran paradigma dari manual menjadi digital. Saya kira itu. Saya tidak mencermati secara utuh sebagai pendekatan atau paradigma ataupun teori pendidikan yang berkembang hari ini, tetapi dalam pencermatan saya jelas ada pergeseran ketika tahun 1990-an kita masih disibukkan dengan terminologi pedagogi, lalu sebelum tahun 2010 ada terminologi andragogi. Nah, meski kalau secara historis jauh sebelum itu, ya, jauh sebelum itu teori sudah hadir, tetapi istilah-istilah itu kemudian mengemuka pada tahun sekitar tahun itu. Nah, setelah tahun 2010, apalagi kehadiran revolusi industri 4.0, nah muncul istilah cybergogi dan hetagogi. Nah, saya kira begini, pergeseran pendekatannya berarti dari pedagogi menjadi atau menuju cybergogi. Nah, apa esensinya? Saya melihatnya seperti ini. Kalau pedagogi, guru itu sebagai pusat. Nah, siswa itu tergantung dengan guru. Nah, lalu kemudian muncul konsep kolaborasi lalu tahun 2010-an, ya. Lalu kemudian sekarang istilah cybergogi, artinya ada tautan antara guru, siswa dengan tautan teknologi. Cyber itu kan istilah yang muncul menjadi interdisipliner keilmuan kalau saya melihatnya hari ini. Karena selain cybergogi dalam bidang pendidikan muncul istilah cybercrime, cyberlaw, cybernomic, dan lain-lain. Pergeseran pendekatan dari pedagogi ke cybergogi, jelas ada pergeseran pola belajar di abad 21. Jadi ciri abad 21 itu misalkan kalau saya bilang, satu, informasi bisa tersedia di mana saja, kapan saja. Jelas nanti menghadirkan model pembelajaran dari ingin tahu, siswa itu menjadi mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan hanya dari guru tapi dari berbagai sumber belajar. Yang kedua, cirinya adanya komputasi, lebih cepat memakai mesin, computational. Pembelajaran yang awalnya menjawab, sekarang siswa diajak untuk merumuskan masalah, lalu bertanya untuk menyelesaikan masalah. Menjawabnya itu dari merumuskan masalah dulu. Ciri yang ketiga, adanya otomasi, menjangkau segala pekerjaan rutin karena kehadiran internet. Pembelajaran yang tadinya lebih mencocokkan apa yang disampaikan informasi oleh guru dengan kita, nah lalu siswa sekarang jadi berpikir analitis, berpikir kritis atau critical thinking. Jadi efeknya apa? Nanti kedepannya siswa bisa merumuskan bagaimana mengambil keputusan yang tepat, bukan berpikir mekanistis atau rutin sebagaimana ciri-ciri belajar pada abad sebelumnya. Nah, yang terakhir, sekarang kan bercirikan abad komunikasi. Komunikasi dengan berbagai stakeholder, komunikasi antar benua, lintas geografis, lintas daerah. Karena dunia itu tidak ada batas karena dengan kehadiran internet. Nah,
model pembelajarannya, belajar sekarang kan adanya kerjasama atau kolaborasi. Mungkin itu pergeserannya ciri abad 21, bagaimana model pembelajarannya. Nah, memang selalu diidentikan dengan robot. Cybergogi itu selalu diidentikan bahwa katanya mengajar bisa menggunakan robot. Robot itu orang lain membacanya sebagai mesin, tapi robot itu kan Resident Official Board of Technology. Apakah robot bisa menggantikan peran guru? Saya kira kita bisa menelusuri beberapa pendapat ahli tentang hal itu. Tidak akan tergantikan oleh robot guru itu. Ketika China, tim robotika University of Science and Technology of China tahun 2017 mempublish menciptakan Jia si robot cantik bisa menjadi guru. Lalu ada usaha dari beberapa negara seperti New Zealand dan Jepang menciptakan robot pembelajaran. Saya kira kedudukan guru tetap tidak bisa digantikan oleh robot. Ada aspek-aspek khusus yang dimiliki oleh guru, tentu aspek humanis yang tidak bisa digantikan oleh robot. Sama dengan Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pak Nadiem Anwar Makarim. Beliau orang yang orang yang dikenal dekat dengan teknologi misalnya. Tetapi Pak Menteri bilang sebelumnya banyak sekali orang yang khawatir guru akan tergantikan oleh teknologi. Itu omong kosong, kata Pak Menteri. Tidak akan pernah ada hal semacam itu. Memang banyak pekerjaan yang tergantikan oleh artificial intelligence menurut Pak Menteri, tapi bukan mengajar. Jadi artinya kalau saya membacanya dari pendapat Pak Menteri itu jelas bahwa guru itu tidak bisa digantikan oleh robot. Pendapat selanjutnya Ian Pearson tahun 2017, beliau anggota World Academy for Art and Science. Jadi Ian ini menyebutkan seperti ini, bahwa kemampuan manusia dalam berpikir kreatif tidak akan bisa digantikan oleh robot. Ada prediksi, memang beberapa hasil riset menyatakan bahwa 3 pekerjaan yang tidak bisa pernah digantikan oleh robot. Yang pertama guru, jelas ya. Yang kedua aparat keamanan, jaksa, hakim, itu jelas karena memang di pengadilan tidak mungkin mengadili dengan robot. Yang ketiga pemimpin, itu menurut Ian Pearson. Nah, pendapat selanjutnya yang terakhir, apakah guru bisa digantikan oleh robot? Dan jawaban saya memang tidak bisa. Ini ada pendapat Anthony Salcito, beliau Vice President Worldwide Education Microsoft tahun 2016. Dalam sebuah kesempatan dia menyatakan bahwa hampir dipastikan jawabannya adalah tidak bisa digantikan. Ia justru berpikir sebaliknya, bahwa di era digital seperti ini peran guru justru semakin besar dan dibutuhkan. Nah, kuncinya adalah bagaimana guru bisa merangkul perubahan dan menjadikan teknologi itu sebagai alat untuk mengoptimalkan potensi siswa. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi sekali lagi, ketika ada isu apakah dengan kehadiran Internet of Things, terus kehadiran cybergogi itu robot menggantikan guru, jawabannya ya jelas tidak. Di era abad 21 sekarang ini sedikitnya ada tiga kecakapan yang perlu dikuasai oleh siswa, termasuk tentu saja dengan guru-gurunya. Yang pertama literasi dasar, yang kedua kompetensi, yang ketiga jelas untuk menghasilkan karakter, adanya karakter siswa yang siap menghadapi perubahan yang cukup besar hari ini. Nah, literasi dasar itu pertama literasi membaca, jadi siswa harus menguasai literasi membaca. Yang kedua literasi numerasi, yang ketiga literasi sains atau IPA, yang keempat literasi informatika atau TIK, teknologi informasi komunikasi, terus literasi finansial, dan yang terakhir literasi budaya dan bermasyarakat. Nah, kompetensinya apa? Yaitu siswa mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, adanya komunikasi, dan yang keempat kerjasama atau kolaborasi. Nah, karakter yang dibangunnya jelas turunan dari literasi dan kompetensi yang telah saya sampaikan tadi ya. Itu siswa
karakter ingin tahu, serba ingin tahu, adanya inisiatif, terus memiliki etos kerja yang gigih, lalu adaptif terhadap lingkungan dan perubahan, memiliki jiwa kepemimpinan, dan yang terakhir memiliki kepekaan sosial dan budaya bermasyarakat di lingkungannya. Kedepannya memang bukan hanya di aras lokal dan lingkungan, tetapi di aras nasional, di aras global, peradaban dunia. Jelas siswa memiliki kemampuan untuk adaptasi seperti itu. Kalau menurut pandangan saya, tetap kalau misalnya bentuknya modelnya seperti piramida, dikerucut paling atas itu tetap adanya penguatan karakter. Jadi poin pentingnya tujuan pendidikan itu kan penguatan karakter. Penguatan karakter di sini bukan menjadikan siswa, tetapi menumbuhkan siswa. Apapun konsep yang baru, misalnya sekarang muncul selain literasi dasar, sekarang ada new literasi baru ya. Pertama, literasi data. Jadi kemampuan untuk membaca bukan hanya tekstual buku, tetapi ada analisisnya menggunakan informasi big data di dunia digital. Itu yang disebut literasi data. Yang kedua, literasi teknologi. Jadi bukan hanya mengenal teknologi, tetapi memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti coding, artificial intelligence, engineering principle, dan lain sebagainya. Pemrograman komputer lah misalnya. Nah, yang ketiga, literasi manusia, human literacy. Ini berkaitan dengan sifat-sifat kemanusiaan ya, ada sifat humanitis. Jadi memahami bagaimana komunikasi dan desain gitu ya, bukan hanya terpaku ke teknologi. Nah, sehingga memang nanti keterampilan yang diharapkan dari siswa itu bukan hanya 4 ya, tapi jadi 6 saya. Jadi sekarang bukan hanya kreatif, critical thinking, collaboration, dan communication, ditambah 2 lagi, yaitu satu, computational thinking, jadi berpikir komputasi, karena memang ada pemrograman ya, konsep-konsep pemrograman di teknologi itu. Nah, yang terakhir compassion, jadi adanya budi pekerti. Nah, jadi sebenarnya apapun perkembangan yang terjadi di bidang teknologi, bagaimanapun konsep literasi berubah, tetapi tetap muaranya penting bagaimana membaca menulis, memahami berbagai aspek baik teknologi maupun non teknologi, lalu muaranya di penguatan karakter. Sehingga sekarang itu akhirnya kan konsep 6C untuk menguatkan karakter siswa. Saya perlu menyepakati konsep Merdeka Belajar. Dengan kehadiran konsep Merdeka Belajar itu kan dia mendudukan adanya perubahan paradigma pendidikan seperti yang tadi kita bincangkan ya, dari pedagogi menjadi cybergogi, dari ayat guru siswa sekarang ada tautan teknologi, sehingga di penguatan pendidikan karakter ke depan memang dalam gagasan Merdeka Belajarnya Pak Menteri sekarang itu kan capaiannya itu membangun profil pelajar Pancasila. Jadi pelajar yang sepanjang hayatnya memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau saya membacanya, profil pelajar Pancasila itu kan pengintegrasian kemampuan teknologi dengan penguatan karakter ya. Sehingga capaiannya itu siswa berakhlak mulia, lalu kreatif, lalu mandiri, terus bernalar kritis atau berpikir kritis, lalu mengedepankan gotong royong, dan yang terakhir berkebinekaan global. Saya kira poin pentingnya di berkebinekaan global misalnya, ini sebagai istilah baru, bahwa siswa itu memiliki kompetensi global untuk bergaul bukan hanya di aras lokal tetapi di aras internasional. Bergaul dalam arti bukan pandai berbahasa Inggris atau berbahasa asing, bukan, tapi bisa menyesuaikan kemampuan pelajar di Indonesia, kemampuannya setara atau sederajat dengan kemampuan siswa di luar negeri lah, kalau saya membacanya seperti itu.
Ya, dengan perubahan paradigma pendidikan hari ini muncul kan berbagai pendekatan teori. Yang jelas memang istilah student well-being itu sudah ada, sebenarnya sudah diterapkan. Ini hanya istilah baru kalau menurut saya, dengan berbagai gagasan yang baru pula, tetapi dasarnya, fondasinya sudah ada. Well-being itu kan dari teori psikologi positif ya. Kita mengenal misalnya istilah happiness untuk kebahagiaan, lalu well-being untuk kesejahteraan. Nah, ini dikenalkan misalnya Adam B. Cohen dan Catherine E. Johnson tahun 2017. Lalu ada tokoh psikologi itu Martin Seligman tahun 2011 mengenalkan tentang konsep well-being, yang kemudian berubah konsep menjadi ada student well-being, ada school well-being. Memang dengan perkembangan teknologi, lalu belajar menggunakan tautan teknologi, lalu sekarang di masa pandemi belajar dari rumah, BDR, jelas konsep well-being itu sangat cocok. Bagaimana siswa itu belajar bahagia, sejahtera belajarnya ya. Konsepsi awalnya dari konsep joyful learning, enjoy learning. Nah, well-being ini kan kebahagiaan dan kesejahteraan. Kalau menurut konsep Seligman itu ada satu, well-being itu kita harus memastikan adanya pertemanan yang aktif di siswa, social relationship. Nah, saya kira memang pertemanan ini di sekolah ya. Kalau memang sekarang ada belajar daring, agak sulit konsep ini masuk. Yang kedua, belajar bermakna, meaning in life. Jadi belajar itu meaningful, ada maknanya. Lalu yang ketiga itu adanya pencapaian. Pencapaian apa yang akan dicapai oleh siswa, achievement of personal goal. Nah, saya kira ini di Sunda, kalau berbicara di Sunda sudah mengenal kolot baheulanya, orang tua zaman dulu atau ibu kita pernah mendengar doanya seperti ini. Jung kasep gelis didoakeun ku emak sing bagja waluya. Jadi konsep happiness yang sekarang ada indeks kebahagiaan misalnya. Nah, orang tua Sunda zaman dulu happiness itu kan kebahagiaan sing bagja. Well-being, kesejahteraan itu waluya. Makanya doanya orang tua itu kan sing bagja waluya. Jadi konsep well-being itu bukan barang baru kalau menurut saya. Kalau kita kaitan dengan kearifan lokal sudah tersedia, tinggal mungkin gagasan-gagasan yang baru ini kita harus melihat tradisi di Sunda seperti apa, lalu kita membuat formulasi yang baru, sehingga gagasan-gagasan yang baru di paradigma pendidikan hari ini tuh akan berkesesuaian dengan tradisi di kita. Misalnya konsep well-being atau student well-being yang dikenalkan oleh OECD ya, itu kan ada 4 komponen: psikologikal, fisikal, kognitif, dan sosial. Psikologikal itu bagaimana siswa secara psikis bisa belajar menyenangkan, bahagia, lalu berada dalam keadaan sejahtera di lingkungan belajarnya. Yang kedua, fisiknya siswa itu harus sehat, bugar. Lalu komponen yang ketiga, kognitif, kecerdasannya, pikirannya bisa berkembang, diberi wawasan-wawasan yang baru oleh guru dan bisa berpikir kreatif. Lalu yang terakhir, sosial, bagaimana pertemanannya di lingkungan baik keluarga atau sekolah, sehingga akan tercipta student well-being. Nah, bagaimana di konsep Sunda tentang komponen itu? Saya ingin mengenalkan konsepsi tentang Gapura Panca Waluya. Gapura itu gerbang, Panca itu 5, Waluya itu well-being, kesejahteraan. Sehingga kalau diartikan secara langsung, Gapura Panca Waluya itu 5 prinsip atau 5 komponen menuju gerbang
kebahagiaan dan kesejahteraan. Nah, apa saja? Yang pertama, siswa itu harus dibentuk untuk menjadi cager. Cager itu berkaitan dengan fisiknya, jaggwaringkas walagri. Yang kedua itu siswa itu harus bager, somea, sonaga, lokawa, gitu, berkaitan dengan jiwanya, rohnya. Yang ketiga, cager bager bener. Bener itu berkaitan dengan pangger hate, sineger tengah artinya berbuat adil, lalu sabilulungan, sawiyunan, adanya kolaborasi. Lalu yang keempat, cager bager bener pinter, berarti berkaitan dengan pikiran kognitif. Lalu yang terakhir singer, itu berkaitan dengan rancage, rapekan, dan montekar. Sehingga kalau digambarkan 5 komponen itu cager, bager, bener, pinter, singer. Kalau diformulasikan konsep student well-being dalam konteks kearifan lokal Sunda, saya menggambarkannya seperti pola seperti ini ya. Pertama, di slot orientasi, siswa itu harus pengku agamana, luhung elmuna, jembar budayana, rancang gawena. Kalau di istilah dari teori asingnya, pengku agamana berarti spiritual quotient, luhung elmuna intellectual quotient, jembar budayana emotional quotient, rancang gawena berarti aksional quotient. Nah, nanti di prosesnya ada silas, itu filosofi Sunda pisannya, silih asih, silih asuh, dan silih asa. Lalu nanti di tujuannya yang tadi supaya bagja waluya well-being, ada cager, bager, bener, pinter, balita balinger. Nah, ini yang disebut adanya integrasi kompetensi atau istilah Sundanya kamampuh anu kulangkep, ayana adu manis kamampuh siswa. Nah, baik berkaitan dengan niti harti, istilah Sundanya berarti kognitif domain, atau niti bakti psikomotor domain, dan yang terakhir niti surti afektif domain. Itu saya kira konsep student well-being dalam konteks kearifan lokal Sunda. Pesan saya ke generasi muda Sunda, remaja Sunda atau nonoman Sunda, karena ada istilah milenial, saya ganti menjadi Sunda lineal. Apa pesan saya? Ya, kita harus menerima perubahan, siap berubah, dan memiliki bekal atau kompetensi untuk berselancar di samudra perubahan itu atau di aras perubahan itu. Yang kedua, pesan saya, ingat kehadiran teknologi itu bukan mengendalikan kehidupan kita. Justru kita yang harus pandai mengendalikan teknologi untuk mengoptimalkan kinerja kita. Nah, saya masih ingat pesan Karuhun Sunda ya. Ini sebuah peribahasa. Kudu bisa ngigelan jeung ngigelkeun zaman. Nah, saya kira peribahasa ini sudah merangkum bagaimana strategi kita menghadapi berbagai perubahan itu. Ngigelan artinya kita bisa menyesuaikan keadaan, ngigelkeun artinya kita mengendalikan perubahan itu. Dalam arti mengendalikan teknologi yang ada dalam slot perubahan itu. Saya kira bincang kita atau pandangan saya tentang bagaimana paradigma pendidikan berubah hari ini dari pendekatan pedagogi ke cybergogi, dan bagaimana konteksnya dengan kearifan lokal Sunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.